Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini Kamis 21 Mei 2020, kita kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dalam ibadah kita hari ini, kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terbatas, kami berdosa, beri hikmat, dan taruh perkataan-Mu dalam mulut diri hamba-Mu, supaya sungguh kami semua dibangun oleh firman-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini datangnya daripada-Mu. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging, kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44 dan Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Namun saya hanya membacakan beberapa ayat saja dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 dan Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14, 15. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 23 sampai ayat 25 Kisah Para Rasul pasal 27. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku." Injil Markus pasalnya yang keempat, saya bacakan mulai ayatnya yang ke-38 sampai 41. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita hari ini tetap tenang dan damai sekalipun di tengah badai. Tetap tenang dan damai sekalipun di tengah badai. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai manusia biasa, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai persoalan, masalah, pencobaan, bahkan tekanan hidup serta sakit penyakit dan lain-lainnya. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Persoalan, pergumulan, masalah, tekanan hidup dan lain-lain yang kita alami. Kenyataan hidup kita seperti atau ibarat kita sedang berada di tengah-tengah badai. Pembacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang perjalanan misi Rasul Paulus menuju ke Roma. Dan tentang bagaimana angin ribut diredakan dalam Markus pasal 4. Dalam perjalanan pelayaran mereka, kapal yang mereka tumpangi diterjang oleh badai. Sehingga mereka terombang-ambing di laut, khususnya Rasul Paulus. Kira-kira 15 hari mereka terombang-ambing. Ayat 33 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 27. Mereka terombang-ambing di tengah laut.
Saudaraku, sama halnya dengan perjalanan misi Tuhan Yesus dan para murid ketika mereka sedang berada di Danau Galilea dan mereka menuju ke Gerasa. Perahu yang mereka tumpangi itu diterjang dan dihantam oleh badai. Bahkan air menembus masuk ke perahu yang mereka tumpangi. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya juga sama seperti apa yang dialami oleh Paulus dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid, yaitu mereka mengalami hantaman badai. Hantaman badai itu membuat para penumpang yang bersama-sama dengan Paulus dan para murid yang bersama-sama dengan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Badai dalam kehidupan kita yang kita alami membuat kita kehilangan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Dan bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Itu dapat membuat kita kehilangan sukacita, bahkan bisa membuat kita kehilangan iman. Saudaraku, supaya kita tetap tenang dan damai sekalipun di tengah-tengah badai, maka mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Sebagai poin yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 23 sampai ayat 24. Bapak Ibu bisa membandingkannya dengan Markus 4 ayat 38b dan 40b. Markus pasal 4 ayat 38b dan 40b. Dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Jemaat Tuhan yang terkasih, maka saya sarikan sebagai poin yang pertama. Jangan takut, tetap fokus pada Tuhan. Jangan takut, tetap memandang kepada Tuhan. Orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus, mereka mengalami ketakutan karena melihat badai yang begitu sangat besar. Dan mereka mengalami kegentaran. Mereka berhari-hari terombang-ambing oleh badai yang begitu besar. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Pada ayatnya yang ke-18, 19, dan ayat 29, mereka mulai membuang setiap muatan kapal, bahkan peralatan-peralatan kapal yang mereka anggap kurang penting, dibuang oleh mereka ke dalam laut. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena ketakutan para murid kehilangan fokus, akibat melihat badai yang begitu besar yang menghantam perahu mereka. Markus pasal 4 ayat 37. Para murid kehilangan fokus. Jemaat Tuhan, di saat kita kehilangan fokus kita pada Tuhan dan kita melihat badai persoalan, badai masalah, badai pergumulan, dan badai-badai lainnya yang menghantam kehidupan kita, badai yang begitu besar yang menghantam kehidupan kita, dan bahkan badai itu telah menguasai kehidupan kita, maka kita akan terintimidasi dengan ketakutan. Dan akibatnya, Bapak Ibu, iman kita tidak hanya menjadi lemah, bahkan akhirnya kita akan kehilangan iman. Mengapa? Karena kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Kita hanya terfokus kepada masalah, badai pergumulan itu. Dan akhirnya kita tidak hanya iman kita menjadi lemah, tetapi kita akhirnya bisa kehilangan iman. Apapun badai yang menghantam hidup kita, bahkan sekalipun badai itu telah menguasai seluruh kehidupan kita, tetaplah fokus pada Tuhan Yesus. Tetaplah fokus pada Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus. Jangan beri kesempatan kepada ketakutan itu mengintimidasi hidup kita. Sebagai poin yang pertama, saudaraku yang kekasih, jangan takut, tetap fokus pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Bapak Ibu bisa membandingkannya dengan Injil Markus pasal 4 ayat 40c. Saya sarikan ke dalam satu kalimat singkat untuk poin yang kedua.
Kuatkanlah hati kita dengan cara percayai Tuhan Yesus. Kuatkan hati kita dengan cara percayai Tuhan Yesus. Paulus berkata kepada 275 orang pada ayatnya yang ke-37 Kisah Para Rasul pasal 27. Orang yang bersama-sama dengan Paulus di kapal itu, Paulus berkata kepada mereka, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya kepadaku. Kuatkan hati kita dengan cara mempercayai Tuhan Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus adalah penguasa atas alam semesta. Ayat 41 Markus pasalnya yang keempat, dia berkuasa atas alam semesta. Itu berarti Tuhan Yesus dia juga berkuasa atas badai yang ditakuti oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus. Dia juga berkuasa atas badai yang ditakuti oleh para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea. Ketika kita menguatkan hati kita dengan cara kita mempercayai Tuhan Yesus, maka Dia pasti meredakan, Dia pasti menghardik badai yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun badai itu, badai sakit penyakit, badai pergumulan, badai persoalan hidup, bahkan badai tekanan hidup. Bila kita menguatkan hati kita dengan cara mempercayai Tuhan Yesus, maka Dia akan meredakan, Dia akan menghardik badai yang kita alami dalam hidup kita, sehingga kita tetap tenang dan damai sekalipun di tengah-tengah badai. Jemaat Tuhan yang terkasih, poin yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24 dan ayat 34c. Poin yang ketiga, pegang dan percayai janji Tuhan. Pegang dan percayai janji Tuhan. Paulus di dalam ayat 24 dan ayat 34c, Paulus berkata, saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dikatakannya kepadaku. Pada ayatnya yang 34c, firman Tuhan tertulis, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai poin yang ketiga, pegang dan percayai janji Tuhan. Paulus percaya dan pegang janji Tuhan melalui seorang malaikat. Dia berkata, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau di kapal ini akan selamat, dan tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun di antara kamu. Saudaraku, Paulus memberikan penguatan iman berdasarkan janji Tuhan atas Rasul Paulus. Dia memberikan penguatan iman kepada mereka yang bersama-sama dengan dia di kapal itu. Saudaraku, pegang dan percayai janji Tuhan. Sekalipun saat ini hidup kita sedang berada di tengah-tengah badai, bila kita tetap percaya dan pegang janji Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Para murid melihat dan mereka mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah badai yang melanda mereka. Orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus, mereka melihat mujizat Tuhan di tengah-tengah badai yang melanda mereka, sehingga mereka terkejut, mereka tercengang. Para murid menjadi takut kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 41. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari persiapkan diri kita saat ini, yang sekalipun sedang ada di tengah-tengah badai. Inilah momen yang terbaik, inilah kesempatan yang terbaik, inilah saat yang terbaik untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Dan badai yang kita alami, yakinlah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, badai yang kita alami apapun itu bentuknya, pasti akan berlalu. Saudaraku yang terkasih, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadapi badai, kita akan tetap terus tenang dan damai sekalipun kita berada di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh memberkati kami hari ini. Berikanlah kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini sedang dilanda begitu banyak badai dalam kehidupan kami. Namun kami percaya di tengah-tengah badai yang sedang kami alami, kami akan tetap tenang dan kami akan tetap terus mengalami damai karena Tuhan Yesus beserta dan menguatkan kami. Kami berdoa bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.